Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Marcelina Idriani Putri, BP 23101155110066 dari akuntansi 2, mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kelima akan membahas tentang pengorganisasian. Sebelum itu, harus tahu dulu apa itu organisasi. Organisasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga pengertian pengorganisasian menurut Yuanjar R. Terry, yaitu tindakan mengusahakan hubungan antara orang-orang yang dapat bekerja sama secara efisien dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga unsur-unsur yang membentuk organisasi. Yang pertama, adanya kerjasama antar dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang sama. Struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal organisasi yang dikelola. Tentu ada juga struktur organisasi atau desain organisasi, yaitu gambaran umum dari kerja yang memperlihatkan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pembagian masing-masingnya berdasarkan fungsi yang memperlihatkan antara atasan dan bawahan. Dan juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal organisasi yang akan dikelola. Ada juga faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang pertama, strategi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, perbedaan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, kemampuan cara berpikir para anggota. Kebutuhan dan lingkungan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur organisasi. Yang keempat, besarnya organisasi dan satuan kerja juga akan mempengaruhi struktur organisasi. Ada juga bentuk-bentuk bagan organisasi menurut Henry G. Hodges. Yang pertama, bentuk piramida. Contoh bagannya seperti ini. Bentuk yang paling banyak digunakan oleh organisasi karena sederhana, jelas, dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, ada bentuk vertikal. Seperti ini. Hampir sama dengan bentuk piramida dalam pelimpahan kekuasaan. Yang ketiga, bentuk horizontal. Contohnya seperti ini. Aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. Dan ada juga bentuk lingkaran. Menekankan hubungan antara suatu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Bentuk-bentuk struktur organisasi dapat dibedakan atas 1. Atas struktur organisasi garis. Seperti ini. Ada kelebihannya yaitu adanya kesatuan komando, garis komando jelas, proses pengambilan keputusan yang cepat. Selanjutnya dapat segera mengetahui tingkat kecakapan kerja karyawan, dan terakhir rasa solidaritas yang tinggi. Tetapi juga ada kelemahannya, yaitu seluruh organisasi akan tergantung pada satu orang saja. Ada kecenderungan kepemimpinan bertindak secara otoriter dan kesempatan karyawan untuk berkembang sangat terbatas. Yang kedua, atas struktur organisasi garis dan staf. Seperti ini. Kelebihannya yaitu dapat digunakan oleh organisasi besar ataupun kecil. Adanya pembagian tugas antara pemimpin dengan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli. Proses pengambilan keputusan juga cepat, koordinasi lebih baik karena ada pembagian tugas. Selanjutnya, semangat kerja bertambah besar karena pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Ada juga kelemahannya, yaitu rasa solidaritas menjadi berkurang, kesatuan komando berkurang, koordinasi yang lebih baik pada tingkat staf akan berpengaruh pada pelaksana tugas, perintah-perintah menjadi kabur dengan nasihat dari staf. Yang nomor 3, atas struktur organisasi fungsional. Seperti ini. Kelebihannya yaitu pembidangan tugas menjadi lebih jelas, spesialisasi kerja karyawan lebih efektif, solidaritas kerja dan semangat kerja karyawan tinggi, koordinasi kerja berjalan dengan lancar dan tertib. Dan juga ada kelemahannya,
yaitu sulitnya dilaksanakan pengalihan kerja. Koordinasi secara menyeluruh sukar dilaksanakan. Sering timbulnya konflik. Dan yang keempat, atas struktur organisasi panitia, yaitu organisasi yang dibentuk untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka organisasi pun dibubarkan. Seperti ini. Kelebihannya yaitu segala keputusan dipertimbangkan masa-masa dengan pembahasan yang ada di dalamnya secara terperinci. Selanjutnya, kemungkinan pemimpin bertindak secara otoriter sangat kecil. Selanjutnya, koordinasi kerja telah dibahas oleh satu tim. Tetapi juga ada kelemahannya, yaitu proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut dan menghambat pelaksanaan tugas. Terus, tanggung jawabnya tidak jelas karena tanggung jawabnya sama. Terus, kreativitas keanggotaannya terhambat dan sukar untuk dikembangkan karena faktor kolektivitas lebih dipentingkan. Ada juga rentang manajemen atau span of control, adalah sejauh mana kemampuan seorang manajer atau atasan dapat mengawasi para bawahannya secara efektif. Selanjutnya, rentang kendali atau span of authority adalah jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada seorang supervisor dan jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk rentang kendali. Yang pertama, situasi dan kondisi kerja. Rinciannya yaitu pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasi stabil, pekerjaan bawahan sejenis, bawahan bekerja tidak tergantung satu dengan yang lain, dan pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Yang kedua, karyawan. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila karyawan benar-benar terlatih, karyawan tidak suka selalu diawasi dalam bekerja, adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab antara bawahan dan atasan. Dan yang ketiga, manajer. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila manajer benar-benar ahli di dalam bidangnya. Selanjutnya, manajer mendapatkan bantuan ide dan saran dari atasan maupun sesama manajer. Dan selanjutnya, di dalam pengawasan manajer ada kelonggaran. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang ada di PDF atau materi tentang pengorganisasian, yaitu pertanyaan pertama, yaitu agar karyawan dapat menjalankan prinsip dasar dengan baik dan memiliki performa yang layak, manajemen berkewajiban untuk mengembangkan para pegawai. Pertanyaannya, jelaskanlah hal-hal apa aja yang perlu dilakukan. Baik, jawabannya, manajemen dapat mengembangkan para pegawai dengan berbagai cara, seperti yang pertama, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang kedua, memberikan umpan balik secara teratur. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang kelima, memfasilitasi keseimbangan kinerja hidup yang sehat. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Lanjut, pertanyaan yang nomor 2, yaitu mengapa pengorganisasian itu penting? Pengorganisasian penting karena membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan pengorganisasian yang baik, tugas dan tanggung jawab dipetakan dengan jelas, sumber daya dialokasikan secara efisien, komunikasi ditingkatkan, dan kerjasama antar anggota tim ditingkatkan. Ini sangat membantu menghindari kebingungan, mencegah tumpang tindih dalam pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas serta efektivitas keseluruhan organisasi. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 3. Jelaskanlah 5 perusahaan beserta struktur organisasi perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, PT Telkom Indonesia. Perusahaan ini biasanya memiliki struktur organisasi hierarkis dengan bagian-bagian seperti direksi, divisi,
departemen, dan unit bisnis yang bertanggung jawab atas berbagai aspek bisnis seperti teknologi informasi, telekomunikasi, dan layanan digital. Yang kedua, PT Pertamina atau Persero. Struktur organisasi Pertamina umumnya terdiri dari direksi, divisi, dan subdivisi yang fokus pada kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi minyak dan gas. Yang ketiga, PT Bank Mandiri atau Persero. Bank Mandiri memiliki struktur organisasi yang mencakup direksi, divisi, dan unit bisnis yang mengurus layanan perbankan seperti perbankan retail, korporat, investasi, dan internasional. Yang keempat, PT Astra Internasional. Struktur organisasi Astra Internasional mencakup direksi, divisi, dan anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor industri seperti otomotif, agribisnis, infrastruktur, pertambangan, dan jasa keuangan. Dan yang kelima, PT Indofood CBP Sukses Makmur. Perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari direksi, divisi, dan unit bisnis yang berfokus pada berbagai segmen bisnis makanan dan minuman termasuk produk-produk konsumen sehari-hari dan produk bahan baku makanan. Hanya itu video presentasi saya pada pertemuan 5 tentang pengorganisasian. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.